guys, hari ini aku mau mencoba dan langsung menunjukkan ke kalian gimana sih perbedaannya cara pakai foundation, yang satu pakai brush dan yang satu pakai spons. Tapi ini review dari aku yang aku rasain ya guys ya. Aku gak ngerti kalau mual lain akan gimana reviewnya. Nanti kalau aku review ya kayak gini gitu. Kalau misalnya tidak sama dengan kalian, mohon maaf, jangan dipermasalahkan, jangan dihujat. Oke, maaf ya, ini aku cek 2 video jadi mungkin akan lihat sini dan akan lihat sini gitu. Yang pertama aku mau coba dulu ini pakai brushnya dulu untuk conceal. Yang sebelah kanan aku mau pakai brush concealnya dari Ultra Pro Smooth Corrector. Ini aku brushnya pakai dari Iris. Oh my god. Oke, nanti reviewnya lihat dulu. Seperti ini kalau pakai brush. Dan sekarang pakai spons. Ini sponsnya pakai jarimu. Ngambilnya sama banyaknya ya. Oke, ini dia bedanya. Ini yang pakai spons dan ini yang pakai brush. Aku merasa lebih cover yang pakai spons. Rata-rata kayak kebanyakan orang kalau nge-review perbedaan pakai foundation, pakai brush sama pakai spons itu rata-rata pada bilang lebih cover pakai brush. Tapi kalau aku sendiri merasakannya, aku ngerasa kayak covernya lebih nutup sih ini sih spons sih daripada brush. Yang paling kelihatan di area sini. Kayak kalau dia secara langsung tuh kayak lekukan yang di sini tuh kayak lebih ada dibanding yang sini dengan produk sebanyak yang sama. Dan bagian ngeblend di area luarnya sini, kan tadi pakai produknya kan di dalam sini, terus makin keluar kan makin ngeblend tuh. Itu aku ngerasa kayak lebih smooth blendingannya yang si spons daripada si brush. Kayak lebih gampang ngesmoothin blendingannya gitu loh, kelarnya gitu loh, dibanding yang pakai spons tuh lebih gampang yang spons. Kalau di area perpecahannya lebih pecah yang spons daripada yang brush. Mungkin kalau pakai brush itu kan dia lebih bisa masuk-masuk gitu ya. Nah kalau pakai spons ini, sininya lebih ada perpecahannya. Foundationnya aku pilih dari Mua. Yang pakai brush dulu di sisi yang kanan. Oke, seperti yang kalian lihat, mungkin aku percepat sih videonya pas ketika aku ngeblend si brush tadi. Cuman aku mau jelasin aja, kalau pakai brush itu memang aku tadi ngambil sedikit aja langsung bisa ke separuh wajah ini. Cuman kekurangannya, sehalus-halusnya brush itu pasti tetap ada garisnya sedikit. Jadi aku harus tap dulu, kayak ngeratain dulu ke seluruh wajah gitu, baru aku kayak gini-giniin biar ngilangin garis-garisnya gitu. Tapi untuk naruh produknya aku harus tap dulu, terus nanti keduanya aku harus gini-giniin untuk ngilangin bekas garis-garisnya. Tapi kelebihannya memang produknya mungkin nggak perlu ngambil banyak, dan kelebihannya untuk area yang susah dijangkau, area kuping hidung gini lebih enak, dan kita bisa lebih ngontrol di area yang smelan ini untuk tidak banyak produknya. Caranya dengan digosok-gosok seperti ini. Walaupun pakai spons juga bisa sih. Nah, ini yang pakai brush. Halus-halus juga akhirnya setelah di blend. Ini nggak pakai spons sama sekali. Masih sisa segini di tangan aku, jadi aku lanjut pakai spons dengan produk yang sama banyaknya ngambilnya. Nah, kelebihannya kalau pakai spons ini ya langsung jadi aja, langsung ke blend gitu. Cuman memang si spons lebih banyak nyerap produk, jadi mungkin akan lebih irit pakai brush sih untuk pengambilan sponsnya, tapi tidak terlalu signifikan. Tapi kalau dari segi pengeblendan foundation jauh banget lebih cepat spons. Sambil aku ngomong gini aja udah kelar. Brushnya tadi jauh lebih lama, perbedaannya kayak gitu. Dan kalau si spons langsung smooth. Tapi kalau dilihat dari covernya, kalian bisa ngelihat yang spons ini lebih nggak ngedempul dibanding yang brush. Yang brush ini kayak jauh lebih ngedempul. Artinya memang kalau dari segi pengambilan produk itu akan jauh lebih irit si brushnya. Hanya ke pengaplikasiannya menjadi 2 kali teknik gitu. Nah kalau yang spons memang dia ngambil produknya lebih banyak, tapi dari durasi pengaplikasiannya jauh lebih cepet dibanding brush, dan jatuhnya kayak lebih nggak ngedempul si spons. Perbedaannya sih kayak gitu. Cuman untuk di bagian bawah mata memang ya yang bagian brush itu nggak terlalu pecah, tapi kalau untuk yang spons dia emang lebih pecah.
tapi covernya tuh lebih smooth cover yang spons, khusus untuk bagian bawah mata. Aku nggak ngerti kenapa, padahal brushnya sama-sama lembut banget, bahkan jauh lebih lembut brush conceal. Tapi kalau harus disuruh milih, kalau untuk nge-backupin orang, ya aku pasti akan memilih pakai spons dari segi tingkat durasi waktunya. Karena beneran deh, kalau pakai spons itu kayak bener langsung kelar. Tapi kalau pakai brush tuh agak lama, menurutku sih agak lama, karena ya itu tadi, selain dia ngeblend ke tap-tap-tapnya juga agak lama. Untuk flawlessnya, dari segi ngilangin garisnya juga, jadi kayak aku males terlalu lama. Toh pengambilan produknya itu tidak terlalu signifikan perbedaan banyaknya mengambil produknya, maksudnya nggak sampai yang rugi-rugi banget gitu lah kalau pakai spons. Dan aku lebih suka flawlessnya yang pakai spons, karena aku adalah tim yang nggak suka makeup ngedempul. Kalau yang suka ngedempul mungkin akan suka pakai brush. Gitu sih perbedaannya. Jadi bukan berarti mana yang bagus mana yang jelek hasilnya, tapi lebih kembali ke selera. Oke, gitu sih guys review dari aku. Thank you yang udah nonton review singkat aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.